Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz berkenan membacakan pertanyaan Ana. Insya Allah berkenan. Kalau berkenan, berkenan banget. Tapi kondisinya keterbatasan ilmu dan keterbatasan waktu. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan seluruh kaum muslimin berada dalam ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin bertanya Ustadz, bagaimana caranya agar Ana sabar dan ikhlas dengan ujian? Suami mempunyai kebiasaan bermain game online sejak masih di bangku sekolah menengah pertama. Dan sampai sekarang usia pernikahan kami sudah 11 tahun. Ana sering kali berselisih masalah ini. Ana sudah berusaha sering mengingatkan. Khususnya di hari-hari ini intensitasnya semakin sering karena beliau di saat ini dirumahkan dari pekerjaannya. Bahkan tengah malam sengaja bangun hanya untuk game online. Dan melihat itu Anda merasa down dalam beribadah. Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana cara yang bijak agar nasihat Anda bisa diterima oleh suami. Jazakallah khairan, barakallahu fiq. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, kalau ngadepin suami kayak gini gimana saudaraku yang Allah muliakan dan yang bertanya, ingat kembali surat Asy-Syura 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian atau musibah apapun yang kalian alami itu pasti ada andil dari kesalahan dan dosa-dosa kita. Maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat kepada Rabbul Alamin. Minta agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kita dan melewatkannya tanpa menghukumnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah hal tersebut. Jadi perbanyak istighfar, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, doakan suami kita. Ketika kita bangun di sepertiga malam terakhir, doakan suami kita. Jangan-jangan karena kita kurang mendoakan beliau dan terlalu sibuk untuk komplain terhadap beliau. Memang ini salah, jelas ini sebuah kesalahan. Tapi sudahkah kita maksimal mendoakan beliau? Jadi coba doakan beliau, doakan beliau, doakan beliau. Yang ketiga, saudara, bagi penanya, saudariku, yang ketiga itu kita harus pintar dan cerdas dalam berkomunikasi dengan suami, karena suami adalah pemimpin dan berbicara dengan pemimpin itu tidak bisa ngasal, tidak bisa suka-suka kita, nggak bisa hanya bermodalkan mengekspresikan ngambek, kesel, marah, terus semua selesai dan suami ngeh lalu minta maaf dan lain sebagainya. Tidak. Ada seni dalam menghadapi pemimpin. Ada seni dalam berbicara dengan suami kita. Maka ini yang harus diperhatikan baik-baik. Lalu sekali lagi salah satu seni atau cara berbicara dengan suami atau pemimpin adalah dengan bahasa-bahasa yang super halus dan tidak direct langsung. Karena pemimpin tidak suka dipimpin. Yang namanya juga pemimpin. Pasti kan dia pengennya mimpin, nggak suka dipimpin, diatur dan diarahkan. Ya coba muter-muter dulu aja. Terus salah satu yang terbukti bermanfaat dan efektif, ajak kajian atau kirimkan link kajian, tapi dalam rangka tidak menyindir ya, harus hati-hati banget karena ini fatal gitu loh. Ini fatal, apalagi kondisi seperti ini, apalagi ini udah dirumahkan kan, sudah dirumahkan. Kenapa sih dirumahkan? Kan tadi sudah kita jelaskan, la'allahum yatadarra'un, agar mereka tadarruk kepada Allah, bukan la'allahum yal'abun. Nggak ada ayat la'allahum yal'abun agar mereka main. Yang ada la'allahum yatadarra'un, la'allahum yarji'un dalam surat As-Sajdah ayat 21, agar mereka kembali kepada Allah, bukan main. Walaupun main diperbolehkan, tapi saatan ada porsinya. Ada porsinya.
Dan hari-hari ini minimalisasikan main. Ini bukan porsinya main. Ini porsinya beribadah. Ini waktunya beribadah, waktunya bertakarub. Lalu ketika kita sudah menghabiskan waktu kita untuk ibadah, ini waktunya nolong orang. Ini waktunya berbuat untuk saudara kita dengan niat mencari ridho Allah. Ketika kita diberhentikan, ketika kita dirumahkan, harusnya kan kita mengingat sabda Nabi SAW, kana Allah fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allah itu membantu seorang hamba ketika hambanya membantu saudaranya. Kita yang lagi ada masalah, bantu orang. Bantu orang. Bukan sibuk dengan sendiri. Itu justru menjauhkan kita dari pertolongan Allah. Ini bukan waktunya main. Orang lagi susah makan, kita main. Orang lagi gak punya beras, lalu kita main. Orang lagi bingung, kita main. Orang lagi sakit-sakitan, lalu kita main. Itu sama saya menari di saat orang lain susah. Ya itu kan orang lain. Hati-hati. Kehidupan bisa berbalik. Kalau kita tetap gak sadar ketika Allah kasih musibah dengan merumahkan kita, lalu jangan salahkan siapa-siapa ketika kondisi semakin buruk. Dan Allah hukum kita. Ini orang susah, saudaraku. Ada orang sakit, banyak orang stres, banyak orang butuh support, butuh pertolongan. Lalu kita main. Tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kalau mainnya proporsional aja, ini bukan waktunya main. Apalagi kalau overdosis. Ini waktunya berbuat. Ini waktunya berkarya. Ini waktunya nolong orang. Ini waktunya berbuat untuk saudara. Ini waktunya membuktikan iman. Itu poinnya. Dan semua itu tuh rangkumannya, waktunya membuktikan iman. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا. Untuk Allah buktikan siapa yang beriman. Masa waktunya buktikan iman terus kita main-main? Ini waktunya untuk memilih kita berada di line yang mana, di posisi yang mana. Hatta yamizal khabitha minat tayyib. Dalam surat Ali Imran ayat 179. Agar clear siapa rombongan orang beriman, siapa rombongan orang munafik. Ini waktu, ini di antara waktu-waktunya. Hatta yamizal khabitha minat tayyib. Musibah-musibah besar itu untuk dipisahkan siapa yang beriman, siapa yang munafik. Siapa yang beriman, siapa yang fasik. Ini waktunya kita memilih kita mau berdiri di mana. Dan akan ditanya oleh Allah. Dan salah satu yang bisa digunakan, misalnya kasih kajian kemarin misalnya tentang waktu. Tentang waktu. Akan ditanya sama Allah. Wa an umrihi fima afna. Dia akan ditanya tentang waktunya, bagaimana dia habiskan. Semua waktu ditanya, apalagi waktu di hari-hari ini. Itu waktu ada orang gak bisa makan, Anda kemana? Ada orang gak bisa makan, orang ada gak bisa berdiri. Berdiri sempoyongan. Lalu kita gunakan nikmat Allah hanya untuk main-main. Tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Sampaikan materi tentang bagaimana pentingnya menjaga waktu, dan waktu itu fatal kalau disia-siakan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.